sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Amr bin As ketika mau masuk Islam, beliau syaratkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi syaratku satu, apa? Bisa enggak dosa-dosaku yang dulu itu terhapus gara-gara aku masuk Islam? Bisa enggak? Kalau bisa baru aku masuk Islam. Nabi tersenyum. Wahai Amru, innal islama yajubu ma qablahu. Sesungguhnya Islam itu akan menghapus dan menutupi semua yang pernah engkau lakukan selama ini. Senangnya Amr bin As bukan main. Dengan leganya beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menangis beliau. Kalau ditakdirkan beliau meninggal setelah itu gimana? Masa sih enggak logis masuk Islam, masuk hanya gara-gara itu bisa masuk surga? Sangat logis. Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidaklah seseorang itu masuk surga dengan amalannya, illa an yataghammadani Allahu birahmati. Bahkan Nabi sendiri, Nabi katakan bahwa kecuali Allah memberi rahmat bagiku. Pertanyaan tentang masalah sedikit ceramah daripada Buya Syakur ya, tentang masalah kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah itu, kalimat syahadah itu sebagai kalimat persatuan. Nah, di awal kami ingin jelaskan bahwa kenapa ini kita menjawab, karena itu adalah masalah pemikiran. Ya, dan juga masalah ini telah diakses dan sudah dibaca dan juga didengar oleh siapapun, baik dia paham masalah ini atau dia tidak paham. Nah, semakin orang tidak ada pemahaman khusus tentang masalah ini, semakin mungkin menjadikan dia tidak tenang ataupun tidak tahu bagaimana asal-usul permasalahannya. Oleh sebab itu perlu untuk dijawab. Selanjutnya juga bahwa catatannya dalam jawaban kita ini, kita sama sekali tidak mengkritik pribadi, tetapi kita mengkritisi adalah pemikirannya. Ya, kalaulah beliau seorang alim ulama yang paham tentang masalah agama, maka itu rasa hormat kita penuh kepada beliau. Tetapi tentang masalah isi pemikiran, maka itu sah saja adanya selalu hiwar, adanya selalu dialog yang terjadi ya. Dan tidak masalah kalau seandainya ini terbuka lebar, artinya bahwa semua orang bisa mengakses, maka semua orang juga boleh memberikan pendapat tentang opini keagamaan yang beliau sampaikan. Nah, jadi tidaklah sama sekali mengkritisi pribadi kita hormati, apalagi seorang orang tua atas nama orang tua kita hormati, kita junjung ya. Tentang masalah pemikiran saja, yang itu boleh saja di dalam Islam seseorang untuk apabila dilihat ada sesuatu pemahaman yang salah dipahami oleh orang lain, maka itu sah saja untuk diperbaiki atau diberikan penjelasan. Nah, titik poin yang nomor 3 adalah boleh jadi pemahaman ini adalah salah kita pahami, maksud beliau lain, itu lain cerita. Tetapi apa yang ada, sedikit dari apa yang kita dengar, apa yang disampaikan tentang masalah kalimah tauhid di dalam ceramah beliau itu, dalam kajian yang beliau sampaikan itu, yang sedikit kami dapatkan pertanyaan yang perlu penjelasan, maka sesuai dengan kepahaman kami, sesuai dengan kepahaman dari yang kita dengar daripada beliau tersebut dalam YouTube ya. Maka sebatas itulah kemampuan kita untuk memahami. Oh, ada maksud lain yang ingin disampaikan, maka itu kembali kepada beliau. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukum sesuai dengan apa yang kita dengar, tapi maksud di belakang itu Allah saja yang tahu. Ini 3 poin yang pertama dalam kita membahas ini. Nah, di dalam ceramah yang disampaikan ini mungkin bisa kita pahami, di antara beliau sampaikan itu untuk kita jelaskan bahwa kalimah la ilaha illallah di poin yang pertama ini, bahwa kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah menunjukkan kepada dakwah kepada persatuan. Persatuan apa yang dimaksud? Boleh jadi dimaksud adalah persatuan umat manusia. Persatuan manusia dalam satu daerah, satu tempat atau dalam satu negara. Maka manusia dengan la ilaha illallah itu adalah setara adanya, sama semuanya. Nah, boleh jadi.
Lalu di dalam pemahaman ini menurut beliau bahwa itu bergeser maknanya kemudian menjadi bahwa orang yang dengan mengucapkan la ilaha illallah itu bisa menjadi kunci surga. Hanya sekedar dengan ucapan bisa menjadi kunci surga. Nah, dalam pemahaman yang kita dengar bahwa ini seakan-akan tidak pantas, tidak cocok. Kalimah la ilaha illallah itu kalimah persatuan. Persatuan umat manusia, ya. Entah itu persatuan dalam satu negara ataupun persatuan secara global. Lalu tidak cocok untuk dijadikan itu sebagai kunci seseorang dikatakan beriman yang dengan imannya dia masuk surga. Ini menurut beliau bahwa ini tidak cocok. Menurut beliau terjadi pergeseran makna. Seakan-akan kalau dikatakan mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah dalam hadis Nabi ini, itu dianggap seakan-akan tidak tepat, tidak benar. Tapi yang benar adalah masuk surga dengan membantu menyatukan manusia. Ya, itu yang menjadi kunci surga. Bekerja, berbuat untuk menyatukan manusia, itu baru la ilaha illallah. Tapi kalau sekedar mengucapkan, itu nampaknya yang kita pahami menurut beliau itu tidak pantas. Masa sih hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu bisa masuk surga? Nah, begitu yang kita dengar daripada poin pertama, pemahaman yang kita dengar daripada beliau ini. Nah, maka jawaban kita terhadap permasalahan ini, apakah boleh kita pahami bahwa la ilaha illallah itu, ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga, dengan sekedar ucapan itu kemudian seseorang bisa menjadi kunci bagi dia masuk surga, boleh tidak? Menurut beliau tidak pantaslah, kan harus kerja dulu. Bekerja juga enggak semua kerja, tapi menyatukan manusia, membuat persatuan manusia, itulah kunci la ilaha illallah. Nah, kita katakan bahwa kalau kita merujuk kepada banyak hadis, kita akan mendapatkan banyak redaksi hadis lain yang menyatakan bahwa ucapan la ilaha illallah itu menyelamatkan manusia daripada neraka. Memang begitu. Ya. Kita dapatkan misalkan daripada Muaz bin Jabal, qala Rasulullah, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Riwayat Abu Daud dan Hakim. Hadis sahih. Ya. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya dalam hidup ini adalah la ilaha illallah, dia masuk ke dalam syurga. Itu hadis Nabi. Kemudian riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian itu dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi orang yang masih bisa berucap, maka di akhir daripada ucapan di dunia ini diusahakan apa? Membaca la ilaha illallah. Ucapan, walaupun tidak ada perbuatan. Nabi suruh itu. Ajaran Islam seperti itu. Nabi suruh seperti itu. Nah, begitu juga daripada Abu Zar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi la yusyrik min rabbi fa akhbarani au qala basyarani annahu man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Abu Zar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, datang kepadaku malaikat daripada Tuhanku mengabarkan kepadaku, memberikan kabar gembira kepadaku bahwa man mata min ummati, siapa yang meninggal daripada umatku, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam syurga. Qultu, maksudnya Abu Zar berkata, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri, dia masuk syurga ya Rasulullah. Abu Zar tanya ini. Qal wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina ataupun dia mencuri, masuk syurga kata Nabi. Kalau dia meninggal tidak menyekutukan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Poin pertama jawaban kita adalah bahwa banyak redaksi hadis yang lain yang menyatakan bahwa kalau seseorang meninggal akhir daripada ucapannya la ilaha illallah, dijamin surga. Kemudian kalau seandainya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Walaupun dia berbuat maksiat, berzina dan mencuri. Abu Zar memastikan walau berzina dan mencuri, wa in zana wa in sarak. Nah,
Walaupun dia berzina atau dia mencuri, masuk syurga. Iya. Ini perlu penjelasan. Jangan salah dipahami. Nah, Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwa apa? Fa'inal qawaid istaqarrat ala anna al-huquq al-adamiyyin la taskut bimujarrad maut ala al-iman walakin la yalzam min adami suqutiha alla yatakaffalallahu biha biman yuridu an yadkhulahal jannah. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sudah menjadi kaidah pasti dari kalangan para ulama Islam bahwa hak-hak anak Adam itu tidaklah hilang hanya gara-gara seseorang itu meninggal dalam iman. Mananya apa? Kalau seseorang berzina, kalau seseorang mencuri, ya, tapi dia akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk syurga, iya, tetapi tidak menunjukkan bahwa dia tidak diganjari dengan zina dan dengan mencurinya dia. Tetap dia akan dapat hukuman zinanya, akan dapat hukuman pencuriannya, tetap. Maka dia masuk ke dalam syurga, tapi transit dulu ke neraka. Dia transit dulu ke neraka. Dia akan ke sana dulu. Dia akan mempertanggungjawabkan semua maksiat yang dia lakukan. Jangan salah dipahami. Jadi kalaulah orang dalam hidupnya tetap mati atas dasar iman, tapi selama hidupnya dia banyak maksiat, bisa masuk syurga? Bisa. Tapi transit dulu ke neraka. Mungkin lama di sana. Walaupun dia berzina atau mencuri. Tapi tidaklah gara-gara dia berzina atau mencuri, tapi dia beriman menjadikan dia tidak pantas masuk syurga. Enggak seperti itu. Ya, begini yang ingin disampaikan. Jadi janganlah kita pahami gara-gara seseorang enggak bersaudara, kemudian juga mungkin banyak maksiat dalam hidupnya, tapi ngucapin la ilaha illallah kok bisa masuk syurga juga? Iya, adil Allah, bisa juga masuk syurga. Kenapa? Logis kok. Kalau dikatakan enggak logis, simsalabim, ya, bisa masuk syurga hanya sekedar ucapan. Nah, iya, logis. Logisnya gimana? Logisnya adalah kalau dia enggak buat apa-apa atau dia bermaksiat, bahkan transit dulu ke syurga, ke dalam neraka. Lama dia di sana, ujungnya masuk ke dalam syurga. Karena ulama ahlus sunnah menyatakan bahwa al-kabair, dosa-dosa besar itu tidak menghapus iman seorang mukmin. Tidak menghapus iman seorang mukmin. Tapi kalau Khawarij mengatakan bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar itu akan kekal dalam neraka. Tidak pantas dia orang mukmin seperti itu. Ahlus sunnah mengatakan enggak. Kalau ada iman dalam hatinya, dia boleh masuk ke dalam syurga, tapi transit dulu di neraka dengan waktu yang sesuai dengan porsi dosa yang dia buat. Sangat logis, sangat rahmat Allah begitu. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi poin pertama ini kita jawab adalah bahwa logis kok orang yang meninggal akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk syurga, tapi kalau dia berbuat dosa atau enggak berbuat taat, transit dulu ke dalam neraka. Logis, tidak pakai simsalabim, tidak pakai yang macam-macam, tidak logis sekali. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seseorang yang dia itu berbuat maksiat atau kabair tapi tidak menghapus iman daripada hatinya. Kemudian poin yang nomor 2 kita jawab tentang poin ini adalah bahwa dikatakan tidak logis seseorang itu hanya dengan ucapan la ilaha illallah masuk ke dalam syurga. Masa sih sekedar ucapan masuk ke dalam syurga? Kita akan menjawab bahwa kalau seseorang di akhir daripada hidupnya mentalkinkan atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini menunjukkan bahwa seseorang itu akhir hidupnya dia ridho kepada Allah. Dia itu taslim, menyerahkan dirinya pada Allah. Ya, menyerahkan dirinya pada Allah sampai akhir hayatnya. Menunjukkan bahwa selama hidupnya dia sudah berpengalaman dengan itu. Beda dengan orang yang dalam hidupnya enggak punya pengalaman tentang itu. Ya, dia menunjukkan bahwa sampai akhir hidupnya ridho dengan Allah. Maka kunci mengucapkan la ilaha illallah boleh menjadi kunci dia masuk syurga. Itu poin yang nomor 2.
Poin yang nomor 3 jawaban kita adalah, kalau dikatakan masa sih hanya sekedar ngucapin la ilaha illallah dengan itu bisa masuk syurga, enggak logis ah. Jawaban nomor 3 lagi adalah bahwa apakah perbuatan, amal, pekerjaan itu bagian daripada iman atau merupakan syarat bagi iman? Iman itu pakai amalan enggak? Pakai perbuatan enggak? Atau cukup dengan sekedar keyakinan hati, lafazkan dengan lisan, udah dianggap seorang itu beriman? Atau harus ada amalan dulu baru dianggap imannya? Nah, ini pertanyaannya. Kita dapatkan ulama kita telah membahas pembahasan ini, kedua-dua pendapat itu ada. Pendapat yang pertama adalah bahwa amalan itu adalah bagian daripada iman. Jadi kalau enggak ada amalan, enggak dianggap imannya, kurang imannya. Kalau ada amalannya, maka baru dianggap imannya. Maka dalam hal ini, inilah pendapat ulama yang mengatakan bahwa amal itu syatrun minal iman. Syatrun, bukan syartun, tapi syatrun. Syatrun itu adalah bagian. Jadi iman kata dengan hati, ada pengakuan dengan hati kita, ucapan dengan lisan, lalu kemudian amalan dengan perbuatan. Sering kita dengar bahwa ikrarun bil qalbi, pengakuan dengan hati, ikrar kita dengan lisan kita, dan perbuatan dengan amalan. Itulah iman. Nah, betul. Sebahagian para ulama, termasuk Imam Syafi'i dalam hal ini, mengatakan bahwa amalan itu bagian daripada iman. Boleh. Ini bagian daripada iman. Artinya apa? Menunjukkan bahwa amalan itu kesempurnaan daripada iman. Kalau orang amalannya kurang, maka imannya kurang. Boleh, karena itu bagian daripada iman. Lalu kalau seandainya dia meninggal, amalannya kurang, transit dulu. Dia ke dalam neraka. Ya, transit dulu dia ke sana, ya, dicuci semua dosanya. Kalau seandainya dosanya sudah selesai, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ikrar dia dengan hatinya tetap berfungsi. Tetap berfungsi. Perkataan nomor 2 daripada para ulama bahwa iman itu, amalan itu syarat bagi iman. Enggak masuk bagian, tapi syaratnya dari luar, seperti wudu dengan solat. Wudu itu syarat bagi solat, bukan bagian dari solat. Ya, syarat, berarti di luar daripada iman amalan itu. Itu ada juga pendapat para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah dalam hal ini. Lalu konsekuensinya kalau kita mengatakan bahwa amalan itu adalah syarat bagi iman, apa? Bayangkan seseorang, ya, dia masuk Islam di akhir hayatnya. Sehari sebelum dia meninggal, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sudah pergi ke dunia, keliling dunia, dia dapatkan ternyata Islam ini agama yang benar. Seperti ada seorang Swiss yang saya jumpai, dia masuk Islam di Aceh waktu pergi ke Sabang. Dia sudah pernah belajar Hindu di India, dia orang agama Kristen Protestan, pergi ke Hindu, belajar Hindu di India, lama tinggal di sana, kemudian dia sakit parah. Setelah sehat, dia pergi ke negeri Islam, ke Arab dan ke Aceh. Di Aceh dia masuk Islam karena ada yang menjelaskan tentang dia Islam. Di situ sangat logis menurut dia, masuk Islam dia. Bayangkan dia ini, orang ini, misalkan dia masuk Islam, hari ini dia ikrarkan la ilaha illallah dengan sepenuh hatinya, menangis, besoknya dia meninggal. Ada berbuat amalan dia? Atau sekedar menghadap Allah dengan ucapan? Dia menghadap Allah dengan ucapan saja. Kita katakan bahwa dia ini masuk dalam neraka langsung. Masa sih hanya sekedar ucapan masuk dalam syurga? Kita dapatkan bahwa di dalam Islam, bahwa sesungguhnya, ya, orang yang mengucapkan dan masuk Islam, maka semua dosanya yang di belakang itu diampuni Allah. Kan begitu? Innal islama yajubbu ma qablahu. Sesungguhnya Islam ini akan menutupi semua yang dilakukan seseorang sebelumnya kalau dia masuk Islam. Seperti Amr bin As. Amr bin As dulu, kan Amr bin As itu yang menjadikan salah satu penyebab banyaknya syuhada Uhud. Termasuk Amr bin As yang penyebab daripada petaka perang Uhud itu.
Amr bin As ketika mau masuk Islam, beliau syaratkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi syaratku satu, apa? Bisa enggak dosa-dosaku yang dulu itu terhapus gara-gara aku masuk Islam? Bisa enggak? Kalau bisa baru aku masuk Islam. Nabi tersenyum. Wahai Amru, innal islama yajubbu ma qablahu. Sesungguhnya Islam itu akan menghapus dan menutupi semua yang pernah engkau lakukan selama ini. Senangnya Amr bin As bukan main. Dengan leganya beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menangis beliau. Kalau ditakdirkan beliau meninggal setelah itu gimana? Masa sih enggak logis masuk Islam, masuk hanya gara-gara itu bisa masuk surga? Sangat logis. Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidaklah seseorang itu masuk surga dengan amalannya, illa an yataghammadani Allahu birahmati. Bahkan Nabi sendiri, Nabi katakan bahwa kecuali Allah memberi rahmat bagiku. Nah, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau di dalam Islam Allah telah menyatakan dan Nabi menguraikan bahwa syarat kamu masuk surga itu adalah tauhid dulu, kalimah tauhid la ilaha illallah. Ucapan benar dalam hatimu dengan sebenar-benarnya, berlinang air matamu, ya, bertaubat kepada Allah kesalahan selama ini, itu mengetuk pintu langit, itu rahmat Allah sedang kita minta daripadanya. Maka sah saja kalau Allah memberikan syurga bagi orang ini walaupun nggak ada berbuat apa-apa. Hari ini mengucapkan la ilaha illallah, besok meninggal dia. Logis sekali, meninggal setelah menangis, malamnya nggak tidur dia, menangis betapa baru kali ini mendapatkan rahmat dan mendapatkan hidayah Tuhan. Besok meninggal. Kita semua berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Walaupun nggak pernah sholat mungkin, ya, nggak pernah zakat, nggak pernah haji, nggak pernah bantu orang, baru kali itu dia insaf dalam hidupnya. Logis sekali dia masuk Islam. Logis sekali. Kenapa logis? Masuk Islam dengan rahmat Allah. Itu inti yang dikatakan para ulama bahwa amalan itu syarat bagi iman. Orang ini nggak buat amal apa-apa nih yang baru masuk Islam nih, tiba-tiba meninggal, nggak masalah. Kenapa? Itu syarat bagi iman. Dia tidak mencukupi syarat, tapi imannya ada. Dengan rahmat Allah dia masuk Islam. Logis sekali, karena limpahan rahmat Allah sangat luar biasa. Nah, itu 3 poin kita jawab bahwa logis seseorang itu kalau seandainya ucapan terakhirnya la ilaha illallah, logis sekali dia bisa masuk surga karena Nabi telah mengatakan demikian kok. Itu kaidah dalam agama. Maka kita terima kaidah itu dan sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.